Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baso Arya Fatahillah dari kelas Pendidikan Teknologi Pertanian B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Ragam Bahasa Indonesia. Dan yang saya akan jelaskan ialah ragam bahasa berdasarkan cara berwacana. Dalam berwacana, seseorang dapat menggunakan media apa yang akan dipakai. Oleh karena itu, ragam yang dipakai dibedakan atas ragam lisan, ragam tulis, ragam baku tulis, dan ragam baku lisan. Yang pertama, ragam lisan. Ragam lisan merupakan bahasa yang diucapkan langsung oleh penuturnya kepada lawan tutur melalui alat ucap. Ragam lisan dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk sebab ragam lisan sangat dipengaruhi oleh partisipan yang terlibat. Misalnya ragam percakapan, ceramah, pidato, telepon, radio, dan televisi. Ragam lisan juga ada yang bersifat formal dan informal. Contoh ragam bahasa lisan formal adalah ragam bahasa yang digunakan dalam perkuliahan dan pidato-pidato resmi. Dalam perkuliahan dan pidato resmi digunakan ragam formal dengan tujuan untuk menunjukkan keformalan dan keseriusan forum. Sedangkan contoh penggunaan ragam bahasa lisan informal adalah ragam bahasa yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari dalam situasi tidak formal. Yang kedua, ragam tulis. Ragam bahasa tulis adalah ragam bahasa yang didasarkan pada tulisan seperti ejaan dan tanda baca. Ragam tulis juga ada yang bersifat formal dan informal. Ragam tulis formal adalah ragam bahasa tulis yang menggunakan bahasa formal. Bahasa formal selalu merujuk pada istilah dan kata yang sudah baku. Oleh karena itu, ragam tulis formal ini disebut juga dengan ragam baku tulis. Sebaliknya, ragam tulis informal adalah ragam tulis yang menggunakan istilah tidak formal atau tidak baku. Ragam tulis informal disebut pula ragam tidak baku tulis. Yang ketiga, ragam baku tulis. Dalam kehidupan berbahasa, kita sudah mengenal ragam lisan dan ragam tulis. Jika dikaitkan dengan kebakuan kaidah bahasa, muncullah ragam baku tulis dan ragam baku lisan. Ragam baku tulis adalah ragam yang dipakai dengan resmi dalam buku-buku pelajaran atau buku-buku ilmiah lainnya. Pemerintah sekarang mendahulukan ragam baku tulis secara nasional. Usia itu dilakukan dengan menyusun dan menertibkan masalah ejaan bahasa Indonesia yang tercantum dalam buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Demikian pula pengadaan Pedoman Umum Pembentukan Istilah dan pengadaan kamus merupakan pula usaha ke arah itu. Yang keempat, ragam baku lisan. Ukuran dan nilai ragam baku lisan ini bergantung pada besar atau kecilnya ragam daerah yang terdengar dalam ucapannya. Seseorang dikatakan berbahasa lisan yang baku kalau dalam pembicaraannya tidak terlalu menonjol pengaruh logat atau dialek daerahnya. Sekian yang saya sempat sampaikan. Jika ada kesalahan, semoga dapat dimaafkan. Dan semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.